Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu, hidup kami boleh terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga boleh berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16. Demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan
menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meyakinkan orang itu tidak selalu mudah, apalagi jika belum ada bukti atau melihat, mengalami sendiri. Demikianlah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid-murid, sehingga Tuhan Yesus sendiri hadir menjumpai para murid-murid semua. Namun dalam hal ini Tuhan Yesus menegur mereka atas ketidakpercayaan mereka. Mengapa? Karena tentang kebangkitan Tuhan Yesus ia sudah pernah menyampaikan sebelumnya, dan rekan-rekan mereka yang sudah menjumpai Tuhan Yesus sendiri atau sudah dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus menjumpai mereka semua, Tuhan Yesus memberi tugas agar mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan keselamatan bagi dunia. Tentu tidak akan mudah jalannya, tapi Tuhan Yesus berjanji akan menyertai. Demikian pun kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengalami Tuhan Yesus melalui iman percaya kita pun diminta untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Dalam pewartaan Injil tersebut tentu tidak akan mudah, dan tidak akan selalu banyak orang dengan mudahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Karena itu, mari kita kerjakan pewartaan Injil Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita mewartakan Injil Tuhan Yesus, kita tidak sendiri, karena Ia bersama dengan kita, menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah Tuhan tangkap untuk menjadi anak-anak-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Melalui iman percaya kami kepadamu, kami boleh menerima anugerah itu. Karena itu Tuhan, pakai kami juga untuk mewartakan Injil-Mu, sehingga banyak orang juga percaya kepadamu. Meskipun dalam pewartaan itu kadang kami menghadapi banyak hal yang tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah dan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.